Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Radi Saputra. Hadirnya saya di sini ingin menyampaikan resum atau rangkuman tentang sebuah buku tentang leadership atau kepemimpinan, yaitu Jangan Menjadi Pemimpin Sebelum Baca Buku Ini. Dan saya akan membahas tentang rangkuman materi bab 2, yaitu memimpin atasan. Lantas, apa yang dimaksud dengan memimpin atasan? Yuk kita simak penjelasannya. Kita mulai terlebih dahulu dengan sebuah cerita. Pernahkah Anda ke sebuah kantin kantor yang banyak dikunjungi oleh para karyawan pada jam makan siang? Jika diperhatikan, apa sih obrolan mereka yang mereka bicarakan ketika makan siang? Biasanya topik yang dibicarakan yaitu tentang masalah pribadi tentunya ya. Selain membahas masalah pribadi, juga tentang hal yang lagi trending di kantor, termasuk juga tentang perilaku atasan mereka. Apalagi jika atasan mereka begitu luar biasa atau powerful, mungkin maksudnya luar biasa yaitu luar biasa baik atau justru luar biasa buruk. Ternyata begitu luar biasanya magnet seorang pemimpin dan caranya dalam memimpin membuatnya menjadi bahan perbincangan para bawahannya. Sebelum kita beranjak ke tema utamanya, yaitu strategi dalam memimpin atasan, berikut beberapa kecenderungan negatif yang biasa dilakukan oleh seorang bawahan terhadap atasannya. Poin pertama, menjelek-jelekan. Ada yang secara tidak sengaja menjelek-jelekan atasannya, atau jika tidak berani melawan, yang dilakukannya adalah menjelek-jelekan. Jika hal negatif ini diketahui oleh atasan, yang pastinya akan terlihat dari sikap bawahannya. Taat di depan, langgar di belakang. Yang kedua ini bersifat merusak, yaitu ketika tidak diawasi mungkinnya, yaitu tidak taat terhadap perintah atasan, sehingga ini berdampak buruk dalam jangka panjang terhadap perusahaan. Yang ketiga, menunjukkan superioritas. Maksudnya adalah merasa bahwa dirinya yang lebih hebat, lebih pintar daripada yang lainnya. Juga mengatakan, masa persoalan kayak gini aja saya nggak paham, saya nggak bisa, saya bisa dong, dengan nada yang tinggi dan cenderung merendahkan. Oke, setelah kita membahas 3 kecenderungan negatif tadi, maka kita akan lanjut ke poin A, yaitu psikologi atasan. Banyak bawahan yang selalu menuntut kepercayaan dari atasannya, tetapi pada kenyataannya hanya sedikit yang mampu menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang layak untuk dipercaya. Apa yang diinginkan atasan untuk Anda kerjakan? Sebenarnya, jika Anda mengetahui secara pasti apa yang pemimpin Anda inginkan untuk Anda kerjakan, tentunya Anda akan benar di matanya dan tidak akan disalahkan. Yang kedua, atasan ingin diperlakukan sebagaimana atasan diperlakukan dengan semestinya. Setiap manusia memiliki ego atau dalam bahasa yang lebih baik, keinginan untuk dihargai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Strategi perilaku memimpin atasan. Mengapa orang yang dapat dikatakan sebagai orang yang baik? Jawabannya kurang lebih adalah ketika seseorang terbukti berperilaku baik, melakukan tindakan kebaikan yang nyata serta tidak terlihat menyembunyikan sebuah niat dalam kebaikannya, itu jadi berarti tidak pamrih gitu ya. Seseorang itu akan dinilai sebagai orang yang baik. Pernyataan tersebut bisa kita gunakan dalam acuan dalam memimpin atasan kita. Strategi yang pertama, strategi walk the talk. Apa maksud dari strategi ini dalam memimpin atasan? Dalam kehidupan, sebagian besar kita dinilai berdasarkan apa yang kita perbuat dibandingkan dengan apa yang kita utarakan atau bicarakan. Prinsip ini adalah bagaimana sebagai seseorang bawahan menunjukkan kinerja yang dapat diterima dan dipercaya oleh atasan. Yang pertama adalah prestasi. Berhubung Anda merupakan salah satu dari segala banyak komponen pendukung,
Jadi kinerja atasan Anda, tentunya atasan menyukai diri Anda yang kompeten, punya keterampilan atau skill, attitude yang baik, good manners, dan sebagainya ya. Setiap atasan menyukai bawahan yang kompeten dan menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat. Berikut 3 jenis penyelesaian pengerjaan yang biasanya dikerjakan oleh bawahan agar terlihat berprestasi. Poin pertama, pengerjaan lebih cepat daripada penugasan. Bawahan ini tentunya akan dianggap sangat cerdas, efektif, dan efisien, sebab dapat menyelesaikan pekerjaan di bawah deadline yang ditentukan. Poin kedua, pengerjaan tepat waktu dengan penugasan. Inilah yang dimaksud tepat waktu dengan penugasan. Ada tugas kerja ketika seseorang atasan meminta Anda menyelesaikan tugas A, maka Anda dengan tepat waktu menyelesaikan tugas A tersebut, dan begitu seterusnya. Poin ketiga, pengerjaan lebih lama dari penugasan. Maksudnya di sini menambah beberapa hal-hal yang mungkin diperlukan dalam sebuah analisis, sehingga laporan itu jadi lebih mudah lah untuk dipahami serta dikonsepkan. Lalu setelah kita membahas 3 poin tadi, kita lanjut ke poin B, partner kerja. Menjadi atasan akrab lalu menyukai kita, yaitu berupa 3 hal berikut. Yang pertama, bersedia melakukan kerja yang overtime, atau istilahnya lebih banyak lah daripada orang lain gitu ya. Ketika seorang bawahan ingin dipercaya dan harus bersedia bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan dibandingkan sama rekan kerja yang lain, setiap atasan akan melihat siapa sih yang paling loyal di antara bawahannya ketika bekerja, enggak hitung-hitungan tentunya. 2, menjadi teman dalam berdiskusi, bermanfaat ketika meningkatkan produktivitas dan kinerja, yaitu ketika sebagai bawahan mampu memberikan saran atau feedback kepada atasan, juga berdiskusi dengan berbagai hal yang tentu berhubungan dengan kerjaan dan sebagainya ya. Lalu dengan saran yang sopan serta kritik yang membangun, tentunya atasan dengan senang hati akan menerimanya. Poin yang ketiga, membangun hubungan bersosial di luar jam kerja. Siapapun yang memiliki ketulusan hati untuk dekat secara personal bisa lebih mengakrabkan diri ya, jadi lebih dekat lah istilahnya, dan orang akan mampu menciptakan hubungan kerja yang lebih baik. Poin C, inovasi kreatif. Inovasi kreatif di sini bukan berarti untuk merubah apa yang sudah ada, atau bahasa kerennya revolusioner, karena itu tidak sesuai dengan SOP perusahaan. Intinya, inovasi kreatif mengevaluasi proses kerja yang dilakukan sehari-hari secara kontinu dan secara berkelanjutan. Kita evaluasi apa saja nih yang kurang dalam proses kerja sehari-hari kita, kemudian mengkreasikan perubahan-perubahan dalam proses untuk menghasilkan output yang lebih baik sesuai dengan SOP tentunya ya. Poin kedua, strategi talk the walk. Jika yang pertama walk the talk, maka yang strategi kedua ini adalah strategi talk the walk. Setelah kita membuktikan kesetiaan kita melalui tindakan yang sudah kita lakukan nih sebelum-sebelumnya, saat ini kita akan masuk kepada bagian tentang bagaimana sih meningkatkan kemampuan dalam meraih kepercayaan atasan melalui ucapan. Kadang suka heran gak sih mengapa nih ya bawahan yang menurut kita performanya biasa aja, prestasinya juga gak ada yang menonjol, biasa aja, namun justru malah dipromosikan gitu jadi cepat naik jabatan. Karena apa? Karena tentunya dia punya mengkomunikasian yang baik, juga cemerlang dalam mengkomunikasikan keberhasilannya, bahkan sekecil apa.
Jadi, langkah-langkah dalam strategi talk the walk itu ada 4. Langkah pertama, menyetujui gagasan. Anda harus menjadi pribadi yang open-minded, berpikiran terbuka, harus bisa menerima saran, masukan, kritik, ide dari orang lain. Masuk yang diprioritaskan dari atasan Anda tentunya. Langkah kedua, menciptakan kemungkinan. Menciptakan kemungkinan untuk berhasil dengan cara berfokus untuk mengerahkan kelebihan serta sedikit demi sedikit memperbaiki kekurangan hingga kita memperbaiki ini kompetensi, skill yang kita miliki. Agar apa? Agar kita bisa menciptakan kemungkinan lebih baik lagi tentunya ke depannya. Langkah ketiga, mewaspadai kegagalan. Itu tentang threat atau ancaman. Setelah berhasil memperbesar kemungkinan untuk berhasil, inilah saatnya untuk berbicara tentang kewaspadaan kegagalan, yaitu meminimalisir risiko. Risiko akan tetap ada kapanpun dan dimanapun. Yang kita lakukan adalah bisa meminimalisir risiko yang akan terjadi. Lanjut, langkah keempat, merumuskan tindakan. Kita harus tahu nih apa yang harus dilakukan. Kita harus merencanakan apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Hal ini dilakukan agar terstruktur dari satu pihak di sini hingga pihak lainnya, sehingga terciptalah sebuah sinergi secara kontinu atau berkelanjutan. Oke, poin kedua adalah mengoreksi. Seorang bawahan yang baik adalah mereka yang menyikapi atasannya ketika benar, mengikuti atasannya ketika benar, dan mengoreksinya ketika salah. Tentunya melalui cara yang santun ya, sopan yang saran yang sopan, serta kritik yang membangun tentunya. Langkah-langkah sederhana yang harus dikembangkan untuk dalam pelaksanaan mengkoreksi. 1. Mengembangkan hubungan personal yang erat seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya. Meminta saran atas permasalahan yang dihadapi dari siapapun, terimalah saran itu ya. Poin ketiga, berdiskusi atas solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi didiskusikan saja, tentunya dengan win-win solution ya. Poin keempat, berterima kasih atas bimbingan yang sudah diberikan. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih tentunya ketika kita sudah dibimbing untuk menjadi lebih baik dan juga bisa menyelesaikan masalah. Poin kelima juga sama, berterima kasih jika sarannya menjawab persoalan kita, yaitu saran tersebut dapat menyelesaikan apa sih permasalahan kita. Poin keenam, perhatian atas masalah atasan Anda. Jadi kita ini harus ada inisiatif ketika melihat masalah, jika atasan mengalami masalah tentang kerjaan, yang tentunya kita ada inisiatif untuk membantu, harus bisa memberi saran ya. Lalu poin ketujuh, selalu berkomunikasi serta berdiskusi isu yang sedang berkembang ya. Isu-isu apa saja, bisa isu politik, ekonomi, termasuk juga isu tentang kompetitor, tentang inovasi, tentang R&D, research and development, juga isu-isu yang berkembang di kantor dan sebagainya. Oke, begitulah penyampaian materi kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.